Sesaat lagi Anda akan menyaksikan kabar utama didukung oleh Sarung Al-Samsi. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memerintahkan jajarannya untuk membongkar tempat wisata Hibis Fantasi di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Deddy menegaskan penertiban fungsi lahan di kawasan Puncak tidak akan pandang bulu. Selain itu, pemerintah juga akan mengembalikan kawasan Puncak sesuai dengan peruntukannya. Informasi lengkapnya kami hadirkan di kabar utama bersama saya, Zinka Nila. Kita awali informasi pertama, pemirsa. Hujan deras disertai angin kencang yang melanda Bogor Kamis sore menyebabkan sejumlah pohon di beberapa ruas jalan dan wilayah tumbang. Di beberapa wilayah, pohon tumbang melintang jalan langsung dievakuasi petugas BPBD dan Damkar Kota Bogor. Angin gede, Bu, hati-hati, Bu. Hati-hati. Hati-hati. Dalam rekaman video amatir warga di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Bogor, hujan disertai angin cukup kencang. Bahkan pada bagian atap mengalami kerusakan akibat tiupan angin yang sangat kencang yang terjadi pada Kamis sore tadi. Seperti kawasan Taman Helang, Tanah Sareal, angin kencang merobohkan pohon-pohon besar, menyebabkan kerusakan dan menghambat aktivitas warga. Di Bang Barung. Kejadian serupa juga terjadi di Jalan Dadali dan Jalan Ahmad Yani, di mana sebuah pohon jenis cemara tumbang melintang di jalan sehingga arus lalu lintas terganggu. Jalan Bagas Petiraya, tolong minta bantuannya dari dinas terkait, khususnya dinas pertamanan. Tolong dibantu. Hingga Kamis malam, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bogor masih melakukan pendataan terkait jumlah pohon tumbang serta rumah yang mengalami kerusakan akibat angin kencang dan hujan deras. Tim gabungan dari BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, serta petugas kebersihan terus bekerja mengevakuasi pohon tumbang guna memastikan jalan kembali dapat dilalui dengan aman. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim yang masih dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Di Bang Barung. Di perempatan Pantai. Hujan deras yang mengguyur wilayah Bandung pada Kamis sore membuat ruas jalan Rumah Sakit dan Gede Bage Soekarno-Hatta, Kota Bandung terendam banjir 30 hingga 50 cm pada Kamis malam. Tidak sedikit kendaraan roda 2 yang mati mesin akibat menerobos banjir. Usai wilayah Bandung diguyur hujan deras sejak Kamis sore, ruas jalan Rumah Sakit hingga jalan arteri Soekarno-Hatta Gede Bage Bandung terendam banjir setinggi 30 hingga 50 cm. Akibatnya selain terjadi kemacetan panjang, tidak sedikit kendaraan roda 2 yang mati mesin akibat menerobos banjir. Menurut warga dan pengendara, banjir kali ini merupakan yang cukup besar. Biasanya tidak sampai sedalam ini. Banjir selain karena hujan deras yang mengguyur Bandung juga aliran air yang tidak berfungsi dengan baik karena banyaknya sampah yang menyumbat. Sementara banjir di kawasan Gede Bage tersebut menurut warga 1 hingga 3 jam mulai kembali surut. Untuk mengurai kemacetan, petugas kepolisian pun mengatur lalin di persimpangan lampu merah Gede Bage. Kan kalau dipaksain takut mogok. Tadi dalam juga nggak di sana? Di sana itu hampir sebitis. Kebanyakan di situ mogok yang motor lain. Jadi harusnya ngambil dari kanan, jangan ke kiri gitu, Pak. Emang sering banjir di sini ya? Ini paling gede. Oh, paling gede ya? Gede ini. Oh, biasanya ketika nggak dalam. Kecil. Oh gitu. Nggak tahu mungkin dari sana ini teh kiriman. Jadi di sini tergenang.
Pemirsa, kita akan bergabung dengan dua rekan Cepi Kurnia dari Bandung, Jawa Barat dan juga Eko. Namun kita ke Cepi terlebih dahulu yang akan memantau bagaimana banjir yang terjadi di sejumlah ruas jalan di Bandung malam ini. Selamat malam Cepi, apakah banjir di Bandung sudah mulai surut dan bagaimana kondisi lalu lintas di sana saat ini? Baik, Jessica dan pemirsa kebetulan malam ini saya sedang berada di persimpangan lampu merah. Memang betul tadi sejak Kamis sore wilayah banjir dibutuhkan deras dan beberapa titik terutama di jalan Rumah Sakit dan jalan arteri Soekarno-Hatta di berbagai terendam banjir setinggi 30 sampai 50 cm. Namun tadi pada pukul 19.00 air mulai surut dan saat ini memang kendaraan lalu lintas yang sempat mengalami kemacetan karena banjir di jalan ruas berbagai Rumah Sakit dan Soekarno-Hatta di persimpangan ini cukup lumayan tinggi 30 meter sehingga membuat sejumlah roda 2 mengalami mati mesin alias mogok. Jadi memang untuk lalu lintas sendiri jika dapat kami kabarkan sudah kembali normal seperti terlihat di belakang saya ini di persimpangan lampu merah berbagai sudah tidak ada genangan air yang cukup tinggi yang seperti kita Anda lihat di layar kaca tadi. Memang genangan air cukup banyak. Memang di wilayah Gede Bage ini menurut warga dan pengendara juga sering kerap terjadi banjir karena memang di sekitar ini ada pasar Gede Bage yang memang sering menyumbat sampahnya, baik sampah dari pasar maupun sampah dari warga, sehingga mengakibatkan air meluap ke ruas jalan di Jalan Gede Bage dan Rumah Sakit. Memang selain di titik di Gede Bage ini di beberapa titik di Kota Bandung sendiri memang kita dapat mengkabarkan ketika hujan deras cukup titik banjir memang terjadi di beberapa. Baik, terima kasih Cepi Kurnia mengabarkan langsung dari Bandung, Jawa Barat. Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk mengupdate situasi di Bogor dengan rekan kami Eko Hadi. Silahkan Eko dengan laporan Anda. Publik melalui pemberitaan yang berbasis fakta dan berimbang sangat penting dalam kehidupan berdemokrasi. Saya sangat berterima kasih atas kesempatan untuk membangun hubungan yang sejumlah pohon dengan ukuran hujan cukup besar dan ke angin tengah kencang jalan melanda Bogor, di mana beberapa ruas jalan dan ditumbangi oleh sejumlah pohon. Dalam rekaman video amatir warga di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Bogor, hujan disertai angin cukup kencang. Bahkan pada bagian atap pun mengalami kerusakan akibat tiupan angin yang sangat kencang yang terjadi pada Kamis sore tadi. Eko Hadi, bisa mendengar suara saya? Iya, Sinta. Bagaimana dengan kondisinya saat ini? Apakah ada kerusakan di sana? Iya, memang angin yang cukup kencang sekali disertai hujan cukup deras pada pukul 5 sore tadi menyebabkan beberapa titik di wilayah Kota Bogor mengalami bencana alam, terutama pohon tumbang di beberapa ruas jalan utama yang memang saat sore dilalui banyak kendaraan dan padat sekali. Salah satunya adalah Jalan Ahmad Yani, sebuah jalan yang memang cukup ramai, terutama pada sore hari dilalui oleh masyarakat ataupun warga yang dari arah Jakarta menuju Bogor. Dan informasi yang saya peroleh untuk hari ini akibat bencana angin besar ini sekitar 33 titik data informasi yang saya peroleh dari BPBD Kota Bogor terjadi bencana alam, dan 22 diantaranya adalah pohon tumbang. Dan dari 33 titik ini tersebar di sekitar kurang lebih 4 kecamatan di wilayah Kota Bogor, memang didominasi dari pohon tumbang. Memang 2 hari kemarin cuaca cukup bagus, cukup cerah, namun untuk sore hari ini tiba-tiba hujan, kemudian tanpa ada tanda atau mendung atau apapun langsung mengguyur dan disertai dengan angin kencang. Jinka. Baik, Eko Hadi, lalu apakah saat ini banjir masih menggenangi di sejumlah wilayah di Kota Bogor? Ya, untuk informasi yang saya peroleh dari data pusat pengolahan data BPBD Kota Bogor, tidak terdapat banjir maupun banjir lintasan ataupun banjir genangan di wilayah Kota Bogor. Hanya saja angin kencang memang cukup kencang sekali sehingga menumbangkan pohon
yang cukup besar sekali. Salah satunya di Jalan Ahmad Yani yang melintang ke tengah jalan. Demikian cerita. Baik, terima kasih Eko Hadi atas laporan langsung dari Bogor, dan sebelumnya juga ada rekan Cepi Kurnia dari Bandung. Selamat malam rekan-rekan, selamat kembali bertugas dan selalu berhati-hati. Pemirsa, kita ke kabar lainnya. Diduga melanggar alih fungsi lahan tempat wisata Hibix Fantasi di Puncak Bogor, Jawa Barat dibongkar Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Tempat wisata itu disebut menjadi biang keladi banjir. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memerintahkan jajarannya untuk membongkar wisata Hibix Fantasi di kawasan Puncak Bogor. Pembongkaran dilakukan oleh personel Satpol PP Jabar dibantu dengan pemerintah daerah Bogor. Taman rekreasi yang dikelola oleh anak usaha BUMD Jawa Barat, Jaswita Lestari Jaya, telah mengantongi izin mengelola kawasan seluas 4.800 meter persegi. Namun faktanya area rekreasi telah meluas mencapai 15.000 meter persegi. Deddy menegaskan penertiban alih fungsi lahan di kawasan Puncak Bogor tidak akan pandang bulu. Mungkin ini bagian dari perubahan area yang harusnya jadi kebun teh kemudian dirubah menjadi agrowisata. Kan jumlahnya ada 1.600 hektar. Nah, kemudian diantaranya yang Jaswita. Jaswita kan dikasih KSO 23 hektar. Kemudian Jaswita itu kan PT milik Provinsi Jawa Barat. Maka saya putuskan itu untuk dibongkar seluruhnya. Kemudian dikembalikan menjadi kawasan hijau. Dan pemerintah Provinsi Jawa bersedia mengelola kawasan itu menjadi. Akibat curah hujan yang tinggi, sebuah jembatan penghubung jalan antar kabupaten menuju Nias Barat di Desa Tuwuna, Kecamatan Mantrehe, ambruk dan hanyut di bawah aliran sungai. Inilah detik-detik rekaman video amatir yang menunjukkan jembatan ambruk dan hanyut terjang aliran sungai. Beruntung saat ambruknya jembatan tidak ada pengendara yang melintas sehingga tidak menelan korban jiwa. Akibat bencana ini akses jalan menuju ibu kota Kabupaten Nias Barat terputus total. 8 kecamatan dengan 105 desa di Kabupaten Nias Barat terisolasi. Warga saat ini terpaksa menggunakan perahu kayu untuk menyeberang. Pemirsa, ruas jalan penghubung jembatan Kemang Pratama Kota Bekasi, Jawa Barat amblas saat banjir besar Selasa lalu. Dan hingga saat ini belum ada perbaikan. Informasi selengkapnya seusai jeda, tetaplah di Kabar Utama. Pemirsa, Anda kembali di Kabar Utama. Ruas jalan penghubung jembatan Kemang Pratama Kota Bekasi, Jawa Barat amblas saat banjir besar Selasa lalu. Dan hingga saat ini belum ada perbaikan. Inilah kondisi ruas jalan penghubung jembatan Kemang Pratama yang menghubungkan wilayah perumahan elit Kemang Pratama dengan Pekayon Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Ruas jalan di dekat jembatan Kemang Pratama ini amblas. Sejumlah petugas dari Dinas Bina Marga Kota Bekasi telah melakukan survei untuk estimasi perbaikan jalan penghubung yang amblas ini. Lebar kerusakan amblasnya jalan adalah 7 meter dan semakin melebar. Sementara untuk kedalaman dari atas jembatan ke arah dasar sungai mencapai 5 meter. Saat ini akses jalan tidak bisa digunakan dan telah ditutup oleh petugas. Selain jalan penghubung jembatan yang amblas, kondisi jembatan juga jadi perhatian. Pemirsa, diduga akibat remblong, truk Colt diesel bermuatan sayur mayur menabrak musola dan rumah warga dan berakhir terjun bebas ke dalam sungai Aek Godang, Padang Lawas, Sumatera Utara. Diduga kuat sopir truk Colt diesel ini kehilangan kendali setelah truk naas ini mengalami remblong. Warga setempat berhasil menyelamatkan sopir dan kernet yang sempat terjebak di dalam kabin truk yang terjun bebas ke dalam sungai Aek Godang.
Sopir truk mengaku ia sempat mengalami kepanikan saat mengetahui truk yang ia kemudikan mengalami remblong sehingga ia harus membanting setir ke bagian kanan sehingga menabrak rumah sebelum terjun bebas ke sungai. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, warga sekitar terus membantu mengevakuasi barang-barang bawaan truk yang sempat hanyut di bawah arus deras Sungai Aek Godang. Diduga menjadi tempat mesum, sebuah warung di lokasi objek wisata Ujung Karang Mulaboh, Aceh Barat dibongkar paksa oleh warga. Bahkan pemilik kafe tersebut juga diusir dari desa setempat. Ibu pemilik warung ini melakukan penolakan saat warga berusaha membongkar bangunan miliknya. Berasa tidak terima dengan tindakan warga tersebut, pemilik warung histeris dan berusaha melukai tangannya dengan serpihan kaca. Sejumlah warga berusaha mengambil serpihan kaca tersebut dan menenangkan pemilik warung. Pemilik warung yang bertahan di dalam warung sebagai bentuk penolakan terpaksa dibawa keluar oleh sejumlah warga. Meski mendapat penolakan, bangunan itu tetap dibongkar. Selain dibongkar, pemilik warung juga diusir dari desa setempat karena dianggap mencemarkan nama desa atas perbuatannya. Kemarahan warga ini bukan tanpa alasan, sebab selain diduga menjadi tempat mesum, anak perempuan pemilik kafe itu diketahui hamil di luar nikah. Menurut kepala desa setempat, pembongkaran kafe dan pengusiran warganya melalui keputusan rapat dengan warga. Perbuatan pemilik kafe itu melanggar adat istiadat serta kanun syariat Islam yang berlaku di Aceh. Kenapa dibongkar kafe ini hasil rapat keputusan yang dilakukan di kantor desa. Ada 2 poin yang kami ambil. Yang pertama, sang anak tadi yang hamil 7 bulan supaya angkat kaki atau diusir dari Kampung Suat Indrapuri. Itu sudah keputusan pertama. Keputusan kedua yang kami ambil tadi, kafenya dibongkar. Artinya tidak dibenarkan lagi berjualan, yang pasti kafe itu diratakan dengan bumi. Pembongkaran kafe disaksikan aparat keamanan dan Satuan Polisi Syariat Islam dan Satpol PP Kabupaten Aceh Barat. Dari Melaboh, Aceh Barat, Khaidir Azhar, TV One mengabarkan. Meski banjir telah surut, sebagian warga perumahan Pondok Gede Permai Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat masih memilih tinggal di pengungsian. Informasi selengkapnya selesai jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan kabar utama. Banjir yang menerjang wilayah Karawang, Jawa Barat berangsur surut. Namun sebagian rumah warga masih ada yang terendam banjir. Aktivitas sekolah pun diliburkan karena masih terendam banjir. Meski banjir belum surut, sebagian warga yang terdampak banjir kembali ke rumahnya dari tempat mengungsi. Rabu kemarin, beberapa titik banjir masih merendam ratusan rumah warga yang berada di 2 dusun, yakni Dusun Pangasinan dan Dusun Kampek, Desa Karanglinggar, Karawang, Jawa Barat. Tidak hanya rumah, banjir juga masih merendam beberapa sekolah yang ada di desa tersebut sehingga diliburkan. Pemirsa, meski banjir telah surut, sebagian warga perumahan Pondok Gede Permai Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat masih memilih tinggal di pengungsian. Kondisi mereka pun saat ini masih bergantung pada bantuan logistik dan pemulihan area terdampak.
Banjir yang menerjang perumahan Pondok Gede Permai pada Selasa lalu kini berangsur surut. Banjir kini menyisakan lumpur serta barang-barang yang berserakan. Warga masih memilih untuk mengungsi karena harus membersihkan rumah mereka dari sisa-sisa banjir. Dari data BNPB, sekitar 200 warga terdampak banjir masih mengungsi di 2 tenda besar yang disediakan di pengungsian yang berada di gedung logistik BNPB. BNPB juga memfasilitasi dapur umum dengan menyediakan sejumlah porsi makanan sahur berupa nasi kotak yang telah dibagikan kepada pengungsi dan warga yang sudah kembali ke rumahnya masing-masing. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini korban banjir di Pondok Gede Permai Bekasi dan jembatan amblas di perumahan Kemang Pratama Bekasi, kita bergabung dengan rekan Prita Zega dan Atika Harahap langsung dari lokasi. Kita ke Atika Harahap terlebih dahulu. Silakan Atika, bagaimana kondisi jembatan amblas di Kemang Pratama Bekasi saat ini? Ya, baik, selamat malam Zinka dan juga pemirsa. Akibat hujan deras dan juga banjir yang menggenangi kawasan Bekasi dan juga sekitarnya, ini menyebabkan beberapa fasilitas publik ini terganggu. Salah satunya jembatan Kemang Pratama yang amblas, tepat langsung saya melaporkan saat ini. Yang mana ini merupakan salah satu jalur alternatif yang menghubungkan, yaitu Jati Asih Pekayon menuju ke perumahan Kemang Pratama. Ini juga merupakan imbas dari luapan air di Kali Bekasi, yang mana kalau kita ketahui memang Kali Bekasi ini merupakan air yang datang dari hulu ataupun dari Bogor, sehingga ini mengakibatkan salah satu arus jalan, yaitu jembatan Kemang Pratama ini amblas. Amblasnya cukup dalam, Zinka dan juga pemirsa, kalau dapat kami gambarkan. Nah, ini tadi memang terlihat kedalamannya mencapai 3 meter ke dalam dengan diameter kurang lebih 7 meter. Awalnya memang terbentuk dari lubang kecil, namun ini semakin melebar. Tentunya ini juga melihat kondisi yang saat ini masih kerap kali terjadi hujan di kawasan Jabodetabek khususnya, begitu ya. Dan ini pun tadi kami melihat di ujung jalan menuju ke perumahan Kemang Pratama ini masih dalam kondisi yang dipenuhi lumpur akibat hujan yang cukup tinggi pada 4 Maret 2025 yang lalu. Masih belum ada penanganan yang dilakukan hingga hari ini kami melihat, Zinka, namun memang sudah ada langkah antisipasi yang dilakukan oleh otoritas. Di antaranya di belakang saya ini, jembatan menuju ke perumahan Kemang Pratama kondisinya sudah ditutup oleh otoritas untuk membantu para masyarakat yang akan jalan begitu menuju ke perumahan Kemang Pratama ini agar tidak terjebak akibat adanya jembatan yang amblas. Terus kemudian juga Zinka dan juga pemirsa, siang hari tadi pun juga telah dilakukan tinjauan dari Menko Infrastruktur AHY, kemudian juga ada Menko PMK Pratikno, lalu juga ada Wali Kota Bekasi Tri Ardianto dan juga Kepala BNPB Letjen Suharyanto. Yang mana tadi dalam tinjauannya AHY ini mengatakan bahwa akan segera dibangun jembatan sementara oleh TNI Angkatan Darat untuk memastikan mobilitas masyarakat tetap berjalan. Akibat penutupan jalan untuk memberikan antisipasi kepada masyarakat yang awalnya harusnya ini merupakan jembatan yang dilalui satu arah, namun karena ditutup ini dialihkan menuju ke jembatan yang letaknya persis di sebelah jembatan menuju ke perumahan Kemang ini, yang mana ini merupakan satu arah dulunya, lalu dialihkan menjadi 2 arah dari arah Pekayon menuju ke Kemang, sehingga ini diartikan sudah ada antisipasi ataupun rekayasa lalu lintas untuk membantu masyarakat sekitar. Sementara demikian, kembali ke studio, Zinka. Baik, terima kasih pemirsa. Kita beralih ke Prita Zega. Zega, silakan dengan laporan Anda. Kami pantau langsung di posko pengungsian di pos logistik BNPB di PGP Bekasi. Malam ini sudah memasuki jam istirahat, dan kalau kami lihat di 2 tenda yang menjadi tempat pengungsian para warga ataupun korban banjir ini sudah mulai istirahat begitu. Namun saya akan tunjukkan kepada Anda bersama dengan juru kamera Senida bagaimana situasi malam hari ini. Beginilah kalau malam hari ini pemirsa, ada beberapa mungkin warga yang sudah mulai memasuki jam istirahat ataupun waktunya istirahat. Namun untuk memastikan lebih lanjut lagi, saya mau
tanya-tanya dulu kepada beberapa warga di sini yang tengah mengungsi di tenda ini. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Bu. Dengan Mbak siapa? Tuti Alawiyah, Bu Olis, Bu Maya, Trini. Ini kalau malam-malam gini ngapain aja sih? Ini kan udah masuk jam istirahat. Ini bisa tidur nggak sih di sini? Ya bisa tidur, Bu. Kadang tidur karena kecapean kan bersihin itu di LPK kita kalau siang. Jadi kalau malam itu istirahatnya di sini gitu. Harus pekerja juga gitu. Untuk saat ini rumahnya gimana di sana, Mbak? Rumahnya berantakan semua dari atas sampai bawah itu penuh dengan lumpur gitu. Tapi ini tinggal bareng atau bagaimana? Ini tinggalnya di mana? Tinggalnya di RT 5 RW 10 Al-Badriyah 3. Sepanjang hari ini aktivitasnya apa aja sih di posko pengungsian? Aktivitasnya kalau pagi itu sarapan, olahraga gitu, ada yang olahraga. Terus kalau siang ya makan siang gitu. Apa aja yang udah dikasih mungkin bantuannya yang sudah diterima dari pemerintah atau dari BNPB? Alhamdulillah sembako itu banyak, makan-makan, obat-obatan, fasilitasnya full banget. Ada yang masih perlu dibutuhkan nggak? Ya mungkin ya sama sabun mandi, peralatan mandi, obat-obatan gitu kan, terdampak dari sakit. Apa ya? Pakaian dalam itu perlu sangat pakaian dalam. Iya. Tapi tapi kalau ibu sendiri rumahnya di mana? Sama rumah kami. Iya. Boleh diceritain nggak sih mungkin pada saat itu posisinya pada saat banjir itu bagaimana? Wah panik lah. Panik. Saya taunya situ pas jam 4 pagi. Ternyata sebelum saya itu ternyata udah jam 9 malam sudah kelihatan banjirnya. Waktu itu langsung dievakuasi atau seperti apa? Iya, kalau saya sih langsung iya sebenarnya belum sih, evakuasinya belum. Apa harapannya mungkin untuk pemerintah? Harapannya semoga semuanya baik-baik saja gitu. Jangan terjadi lagi biar berlalu gitu. Terima kasih semuanya ya Mbak ya. Selamat beristirahat ya. Nah pemirsa itu tadi masih ada beberapa kebutuhan warga yang mungkin masih diperlukan oleh warga di sini seperti tadi kebutuhan pribadi dan mereka mengharapkan juga semoga ini kejadiannya tidak akan terulang lagi. Kembalikan dah Zinka. Prita Zaga atas laporan langsung Anda dan juga sebelumnya ada rekan Atika Harhab. Terima kasih rekan-rekan, selamat malam, selamat kembali bertugas. Pemirsa, sidang perdana kasus dugaan impor gula dengan terdakwa mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta hari ini. Informasi selengkapnya seusai jeda, tetaplah di Kabar Utama. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Kabar Utama. Sidang perdana kasus dugaan impor gula dengan terdakwa mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta hari ini. Sidang beragendakan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum. Tom Lembong yang tiba di Pengadilan Tipikor sekitar pukul 10 pagi langsung menyalami mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan istrinya yang hadir memberi dukungan. Dalam sidang perdana ini, Thomas Lembong langsung mengajukan eksepsi atas dakwaan JPU. Lembong diketahui terjerat kasus dugaan korupsi impor gula bersama 10 orang lainnya yang telah berstatus tersangka. Total kerugian negara disebut mencapai lebih dari 500 miliar rupiah. Legal standing lainnya, berita acara sidang maupun kartu anggota asli. Pemirsa, Jaksa Agung ST Burhanuddin memastikan stok BBM pada tahun 2018 hingga 2023 yang menjadi objek penyidikan kasus korupsi tata kelola minyak mentah sudah tidak ada lagi di pasaran. Hal tersebut disampaikan Jaksa Agung usai menerima kehadiran Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, di kantor Kejagung hari ini. Jaksa Agung pun meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi. ST Burhanuddin juga menegaskan tak ada intervensi apapun dalam penyidikan kasus ini. Adalah bahwa penyidikan ini tembus deliktinya
waktu kejadiannya adalah tahun 2018 sampai 2023. Tolong ini, Tompus ini, karena nanti akan mempengaruhi tentang kondisi minyak premium ya, minyak Pertamax yang ada di pasaran. Artinya bahwa mulai 2014 ke sini itu tidak ada kaitannya yang sedang kita selidiki. Artinya kondisi Pertamax yang ada sudah bagus dan sudah sesuai dengan standar yang ada. Bahwa semua prosedur tata kelola pelayanan di masyarakat sudah sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu khawatir, masyarakat tidak perlu cemas bahwa produk yang berada di SPBU Pertamina sudah sesuai dengan standar spesifikasi teknis. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi sepasang suami istri di Kabupaten Bogor, Jawa Barat ditemukan meninggal dunia akibat terseret arus deras Sungai Cisarua. Informasi lengkapnya usai jeda, tetaplah di Kabar Utama. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Sepasang suami istri di Kabupaten Bogor, Jawa Barat ditemukan meninggal dunia akibat terseret arus deras Sungai Cisarua. Isak tangis keluarga dan kerabat mengiringi pemakaman pasangan Ropi dan Encih. Isak tangis keluarga dan kerabat mengiringi pemakaman pasangan suami istri Ropi dan Encih di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ropi 57 tahun dan Encih 49 tahun meninggal dunia karena terbawa arus deras Sungai Cisarua pada hari Selasa kemarin. Diketahui kedua korban ini hendak pulang ke rumah usai bekerja di ladang garapannya. Namun naas, saat melintasi sungai, korban terbawa arus hingga akhirnya keduanya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Korban Encih ditemukan tergeletak tidak bernyawa di pinggir sungai, sedangkan korban Ropi ditemukan sekitar 150 meter dari jenazah Encih. Ibu sama bapak jam 5:30 belum pulang. Nah, pas saya dengar gitu, saya langsung ngejemput ke tempat kejadian. Nah, pas saya tempat kejadian, saya melihat ibu saya udah terbaring gitu di arus gitu, Pak. Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Wakil Bupati Ade Ruhandi turut menyampaikan bela sungkawa atas musibah yang menimpa keluarga korban. Jadi kami pada hari ini datang bersilaturahmi untuk melaksanakan takziah. Gitu. Kita juga turut berduka cita untuk kedua almarhum dan almarhumah, dan mudah-mudahan keluarganya juga diberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan. Pemerintah Kabupaten Bogor mengimbau warga untuk selalu waspada terjadinya cuaca buruk. Hujan diperkirakan masih akan mengguyur wilayah Kabupaten Bogor selama sepekan ini. Curah hujan yang tinggi berpotensi menimbulkan banjir bandang juga tanah longsor. Dari Bogor, Jawa Barat, Eko Hadi, TV One mengabarkan. Pemirsa, beragam informasi menarik yang telah mengemuka dari penjuru tanah air kami hadirkan untuk Anda dalam rangkuman kabar berikut ini. Diduga telah melanggar alih fungsi lahan, tempat wisata Hibis Fantasi di Puncak Bogor dibongkar Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Pembongkaran dilakukan Satpol PP Jawa Barat dibantu Pemda Bogor. Taman rekreasi yang dikelola anak usaha BUMD Jawa Barat Jasmita Lestari Jaya telah mengantongi izin untuk luas 4.800 meter persegi. Namun faktanya, area rekreasi telah meluas mencapai 15.000 meter persegi. Deddy menegaskan penertiban alih fungsi lahan di Puncak Bogor tidak akan pandang bulu.
Sebagian warga Pondok Gede Permai, Kota Bekasi, Jawa Barat masih memilih tinggal di pengungsian meskipun banjir telah surut. Kondisi mereka masih bergantung pada bantuan logistik dan pemulihan area terdampak. Banjir Selasa lalu masih menyisakan lumpur dan banyak barang berserakan. Karena rumah masih harus dibersihkan, warga terpaksa mengungsi malam ini. Data BNPB menyebut sekitar 200 warga terdampak banjir masih mengungsi di gedung logistik BNPB. Sidang perdana kasus dugaan korupsi impor gula dengan terdakwa mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Sidang beragenda pembacaan dakwaan oleh jaksa. Tom Lembong tiba di Pengadilan Tipikor langsung menyelami mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan juga istri yang hadir. Dalam sidang perdana ini, Tom Lembong langsung mengajukan eksepsi atas dakwaan JPU. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, demikianlah kabar utama malam ini. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program kabar hari ini bersama Haidar Faisal. Saya Zinkanila, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Baru saja menyaksikan kabar utama didukung oleh Sarung Al Samsi,